Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue Zainal. Gue Zainal dan asli gue orang Betawi. Kalau orang bilang Betawi itu banyak gaya. Nah, tapi meskipun gue ini orang Betawi ya, selalu tahu semua, gue itu besar di kampung ya. Siapa Pak? Jadi, siapa yang nanya? Nah, jadi gue dari lahir itu emang gue umur 5 tahun lah ya. Umur 5 tahun itu entah kenapa emak gue itu rendang gue itu ke kampung jeder gitu dah gitu. Paling tegang itu cuma gara-gara apa tau? Gara-gara gue terlalu punya ambisi atau adrenalin yang besar. Adrenalinnya itu gue suka manjat-manjat. Jadi gara-gara gue manjat, jadi kulkas kalau kulkas, gue panjat. Masalahnya bukan kulkas yang gue panjat, pintunya gue panjat, juga putus dan itu berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya makin murka. Pergi dari sini, gue usir lo. Akhirnya gue pesantren. Nah, jadi selama ini dan gue tuh 11-12 dengan adik gue. Jadi pada saat gue umur 5 tahun, 6 tahun dan adik gue 5 tahun, beda 1 tahun nih. Nah, jadi perbedaan itu ya justru membuat kita tuh lebih apa ya? Lebih kompak dalam berbuat kejahatan. Nah, intinya pada saat gue lama di kampung ya, yang paling berkesan ya. Jadi pada saat gue berkesan itu pada saat ya masa-masa SMA kayak lo pada gitu. Ya. Jadi pada saat masa-masa SMA itu gue tuh punya kebiasaan gitu. Karena pertama pada saat gue udah ngerti nih masalah yang berbau 18 plus gitu. Gue mulai bidang dari nakal ya. Kalau bidang nggak jabla ya. Nah, intinya gitu, akhirnya gue sering tuh ke pasar kembang. Karena kan Taroblong terkenal sama pasar kembang. Dan gue kebetulan jadi orang Jakarta, orang Betawi dan dekat persis sama pasar kembang. Nah di pasar kembang ini gue suka banget meneliti bunga gitu ya, kembang ya. Kalau di istilah Betawi itu bunga ya kembang. Kalau bunga nama orang, soalnya nama orang gak ada yang kembang. Kembang sini nggak ada ya, ada yang bunga gitu. Nah, jadi selama gua di Rawablong ini, di pasar Rawablong ini, gua selalu meneliti tuh. Kira-kira di setiap pasar itu jual apa ya? Gua jual lihat, oh ada jual kembang nih. Namanya kembang melati, kembang mawar, kembang, iya pokoknya semua jenis kembang tuh ada. Kembang dahlia, kembang sepatu, kembang api. Tapi yang gua heran di situ nggak ada yang jual kembang desa gitu kan? Masalah jual, jadi ada yang jual janda kembang. Wah itu belum ada. Padahal itu nggak boleh banget. Besar ya. Oke. Nah belajar lah dari Rawablong itu akhirnya selama di pesantren sama saya SMA itu gue selalu explore ini artinya gue cari nih masa-masa pencarian itu gue cari pengetahuan tentang kayak debus gitu. Di Banten itu masalah apa tuh jurus-jurus atau ilmu-ilmu hitam yang terkait dengan debus. Tahu debus? Jadi makan paku ya. Nah, gue mau belajar lebih dari itu. Gue makan bangku, gue makan lebih bisa. Kalau yang bisa gue makan. Apa penelitian bisa gue makan? Mobil lu kalau bisa makan gue makan. Tapi ada yang caranya gitu. Nah, coba tuh gue lihat ya ada ternyata ada juga yang ahli santet. Iya ahli santet. Terus satu-satunya yang pengen banget gua dapetin dari belajar ilmu santet itu belajar ilmu santet waktu itu. Jadi gua tanya, Pak, kira-kira kalau nyantet itu bisa dibahas nggak sih Pak? Oh bisa dibahas.
Yaudah Pak, santet saya Pak, santet. Lu kenapa nggak santet? Dia bilang kayak gitu. Ya, saya pengen cepat kaya gitu. Kalau santet saya isi perutnya kulkas gitu kan, mobil, kemudian tanah gitu ya. Lalu setan gitu. Jadi gua nggak perlu lagi gitu, tanah di rumah. Kita santet di rumah. Ya. Nah, dari situ lah maksudnya ternyata mereka tidak mampu. Jadi sehebat-hebatnya orang saksi gitu, nggak sehebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau tahu ya, jadi daerah Banten ini daerah termasuk yang primitif. Jadi kalau gua tuh dijepit sama antara bukit dan bukit ya. Kalau dijepit antara paha dan paha itu yang takut. Tapi ini dijepit antara bukit dan bukit. Jadi kita tuh nggak bakal, itu akan sering lihat yang namanya apa ya? Ada apa namanya? Enggak, sering banget orang Baduy gitu. Di suatu waktu gue tuh punya teman cewek ya. Teman cewek ini cantik lah, gadis. Bukan gadis sih. Ya gadis juga sih, ya. Gadis tapi dia dari kalangan konglomerat. Dia datang ke pesantren, dia juga teman sama gue gitu. Nah, suatu waktu dia nemuin nih ada orang Baduy enggak. Dia emang badannya sekarang kotak-kotak gitu, nggak kayak betul orang tuh. Ya, gitu. Nah, kalau bedanya kan kalau dia lagi itu sispek gitu, bener-bener gitu. Kotak satu, kotak dua, jelas gitu kan ada. Nah, kalau si Dava itu Dava ya. Dava dia cuma, ya dia ada 3, jadi giginya triplek kan. Nah, jadi pada saat dia akhirnya mau kenalan itu sama cowok, karena dia primitif kan. Kan namanya siapa kan? Nama saya Agus. Oh namanya Agus. Kan udah punya istri belum? Belum kan? Aduh, akan menuju saya kan nanti kalau saya udah lulus kita nikah ya. Akhirnya Neng jangan, saya mah nggak pantas buat Neng. Ya udah akhirnya maksain. Udah kan gemes kan orang baru itu putih apalagi sispek kan gitu ya. Itu urat di mana-mana ini. Dia urat bener-bener sampai lagi jempol semua. Ini orang kaki ya, urat semua. Saking urat semua. Karena dia kan kayak gitu. Suatu waktu udahlah langsung kita bahas, langsung potong ya. Kita potong ceritanya jadi mereka jadian dan nikah gitu. Nah, nikah ini persis banget di malam pertama. Ini kita cerita malam pertama. Jadi pada saat malam pertama ini, karena dia masih polos kan, masih umuran gitu, masih muda gitu kan, diajak lah sama si Neng ini kan. Ayo mau mana sih? Mau mana nih? Udah ikut aja nih masuk kamar. Udah masuk kamar nih, ngapain sih Neng? Udah mati lampu cepetan, mati lampu, jegrek. Terus ngapain? Ayo Neng udah di kasur nih, kita mulai. Mau ngapain sih? Yaudah mainin dong tangannya. Dimainin tangannya. Mainin tangannya, habis itu mainin tangannya. Kok gak kerasa sih? Kesel. Kok gak kerasa? Ini udah deh dimainin, bukan gimana lagi? Yaudah kalau gitu mainin deh. Lidahnya, dimainin lidahnya. Makanya kok gak kerasa? Ini udah. Dia kesel. Ya ampun. Begitu kesel kan? Yaudah kalau gitu langsung aja deh goyangannya. Digoyang. Dia kan emang udah niat kan, udah malam pertama gitu. Digoyang tuh. Ngapain sih? Dia kesel sama lakinya. Udah goyang ini katanya. Udah semuanya. Dia penasaran kan. Datang, udah ada lampu kan. Di pojok kan dia ngapain dong. Saking ngosek gitu. Justru main di tangannya belum jadi gini. Oke ya.
Tapi sejauh ini sih memang gini ya. Selama ini gue belajar apa? Gue banyak pengalaman dan artinya gue di kampung tuh banyak pengalaman terkait gitu. Sampai akhirnya gue bisa untuk JP. Tepuk tangan untuk JP. Dan JP termasuk beruntung. Masih beruntung ya dapetin gue. Karena gue nggak ada di mana-mana maksudnya itu. Jadi JP termasuk beruntung. Tapi kurang beruntung sih gue ya. Pada saat masuk JP, satu hal harapan gue sih memang gue punya ilmu yang bermanfaat dan itu jadi apa? Jadi kebaikan buat gue nanti di akhirat. Amin dong, amin. Nah, tapi gue juga bingung ya. Dulu pada saat gue jadi murid itu, kurikulum tuh nggak pernah berubah. Kurikulum pembelajaran itu nggak pernah berubah dari tahun ke tahun. Itu zamannya Kibenen ya, atau Soeharto gitu ya. Jadi itu masalah apa? Masalah pembelajaran itu nggak pernah berubah. Targetnya jelas gitu. Orang harus hafal undang-undang dasar. Sampai pasal-pasal itu hafal gitu. Kalau sekarang, ya itulah berbeda. Jadi dirubah lagi. Akhirnya nggak jelas kan. Setiap tahun dirubah. Nah ini kritikan juga sih sebenarnya. Nah, satu hal nih yang gue sebel yang masalah kurikulum merdeka ya. Buat lu pada nih pada murid-murid nih semuanya. Kurikulum merdeka itu merdeka apa tuh? Sengsara buat guru gitu kan. Semua tahu. Gua ngajar lu suruh sambil nge-zoom. Nah, ini cuma depan gitu ya. Jadi ya lo rasain lah. Maksudnya gimana rasanya? Udah gitu masalah yang kedua adalah kalau jadi guru di kurikulum merdeka ya laporannya sabrek-abrek gitu. Nah ini masalah juga buat gua. Jadi kalau mungkin masalah kurikulum merdeka itu gurunya bebas mengajar gitu. Jadi nggak ada batasan, bebas lu dari rumah gitu. Percaya ya, lu masuk gitu. Nah, kalau guru itu masuk, kalau guru doang yang bebas. Masalah itu guru, ya justru guru lah yang capek gitu ya. Kalau kurikulum merdeka itu. Nah, satu poin lagi mungkin yang akan gue sampaikan tentang kebahagiaan gue ya, kebahagiaan saat gue tuh punya anak. Jadi anak itu kan anugerah dari Allah ya. Jadi nggak semua orang punya anak, apalagi punya anak yang model kayak gitu. Punya anak yang modelnya kayak Dava. Jadi jakis, jagung, kurus, najis. Nggak nyesel gitu ya. Intinya gitu ya. Ini jangan sampai nyesel, makanya banggain gitu ya. Ini intinya dapat lo bisa banggain ke orang tua. Jangan sampai nanti dilepehin, dijilat lagi kan. Dia anak menjilat lagi gitu. Lahir dari lepehan atau lahir dari rahap gitu. Lahir karena ini ya. Karena perlu lahirlah dapat ya. Nah ceritanya gini, jadi pada saat itu gue memang gini ngajarin anak gue untuk mandi bareng sama anak gue. Mandi bareng nih. Nah pada saat gue mandi bareng, gue selalu nutup ya hal-hal yang sensitif. Nih tahu kan, kajang kali lebar, kamar mandinya ya, iya kajang kali lebar. Nah jadi pada saat gue lagi mandi, ya sering sih mandi anak gue. Nih deh cara mandi kayak gini. Pakai sabun gitu. Pakai sabun Gucap di main air. Ya aku mana jomplung lagi di gol iya kan di ini ada. Gue ya senang nggak biarin. Jadi itu kan mendidik anak biar dia bisa mandi sendiri ya. Nah kita usahain kasih sabun. Jadi baru dia ini sendiri dan belakangnya kita bersihin. Suatu waktu gue lupa gitu. Perasaan lagi mandi gitu. Jadi selesai mandi nih. Selesai mandi, gue mandi udah selesai nih. Tapi dia masih dalam mandi, masih main air. Gue lupa. Buka cancut. Gue gak tahu gitu. Jadi kalau itu ternyata jadi pertanyaan. Dan anak gue tuh baru yang kecil itu baru bisa ngomong gitu kan. Kalau masih
masih ngomong. Iya. Karena dia nggak nanya. Nggak nanya sama sekali. Pak itu apa? Kan nanya mas saya nggak nanya. Dan gue nggak tahu gitu ya. Jadi pada saat gue lagi mandi itu namanya kayak cuek aja gitu. Gue lupa langsung mandi karena dia udah rapi ya mandi mas. Gue emang mandinya selalu jongkok, gue nggak jauh. Jongkok, mandi, guyuran. Selain yang guyuran, tiba-tiba udah rapi tuh, udah pakai baju tuh, rapi banget udah wangi. Nah udah itu dia turun. Selang lama, nggak lama nih, datanglah neneknya, dan gue mau berangkat kerja. Tiba-tiba si anak ngomong gini, Tik, tadi cicik ayam gede deh. Aduh, mana berdua kan gitu ya. Cicik kan jadi sakit ya. Ya kan pakai bahasa cicit saya cicit saya gitu. Jadi itu bikin gua ini ya. Jadi bikin gua jadi bikin gua malu banget ya. Jadi emang segede apa ditanya malu. Ditamparin. Macam lah gua kan. Ini segini katanya aduh. Kacau bener. Lah, oke mungkin itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.